Di sini ada satu soal. Kemarin saya kasih satu soal tentang bagaimana membuat fungsi penawaran. Ya, ada soal nih. Kita buat fungsi penawaran. Nah, sebelum kita lihat dulu di sini data yang ada nih. Bu Dahlia memproduksi sandal khusus hotel di Bogor. Pada tingkat harga Rp6 nih per pasang. Jumlah sandal yang ditawarkan itu 14 pasang. Ketika harga naik menjadi Rp8 nih per pasang, jumlah sendal yang ditawarkan naik menjadi 16 pasang. Berdasarkan uraian tersebut, bagaimana fungsi penawarannya? Lalu gambarkan kurvanya. Nah, lihat soal di sini. Kita akan menggunakan seperti kemarin. Kalau kita mau disuruh membuat fungsi penawaran, ingat dengan formulanya P min P1 dibagi P2 min P1 sama dengan Q min Q1 sama nih, mau penawaran atau permintaan, fungsinya sama kayak begini, cara buat fungsinya. Q2 min Q1. Nah, tapi kan kita harus tahu dulu nih, kita harus cari tahu dulu P1-nya berapa, P2-nya berapa kan? Nah, berarti dari soal, ingat P1 adalah sebelum terjadi perubahan harga. Ya, P1 ini sebelum terjadi perubahan harga. P2 setelah terjadi perubahan harga. Berarti kalau dari soal lihat, sebelum terjadi perubahan harga, yang mana nih? Nih, berarti P1-nya 6. Ya, karena dia nih pada tingkat harga 6 yang ditawarkan 14 pasang. Ketika harga naik, nah ada keterangan harga naik berarti berubah tuh, ada perubahan harga menjadi 8. Berarti P1-nya ini 6, P2-nya 8. Nah, udah ketemu nih. Sama, saat kita mau menentukan Q1 dan Q2-nya, sama Q1 ini adalah jumlah sebelum terjadi perubahan harga. Nah, berarti lihat di sini jumlah sendal yang ditawarkan sebelum terjadi P1-nya 6, berarti Q1-nya berarti 14. Nih, Q1-nya 14. Nah, lalu Q2 itu setelah terjadi perubahan jumlah yang ditawarkan setelah terjadi perubahan harga. Nah, inilah Q2-nya nih, 16 pasang. Kan tadinya 14, sekarang jadi 16. Nah, dan ini ketemu nih, P1 udah ketemu, P2 udah ketemu, Q1-nya udah, Q2-nya udah. Nah, baru tinggal kita masukkan ke si fungsinya ini, ya si persamaannya ini. Ya, sama, berarti tinggal masukkan saja P min. P1-nya berapa? 6 kan? Berarti P min 6 dibagi P2 min P1. P2-nya 8. P2-nya 8 dikurangi P1-nya 6. Nah, sama dengan, ini kayak bukan 6. Nah, ini ya. P min 6 per 8 min 6 sama dengan Q min Q1. Q1-nya berapa nih? 14. Masukkan sini 14. Lalu dibagi Q2. Nih, terjadi 16 kurangi 4. 16 kurangi 14. Nah, sip. Ketemu kan? Nah, baru coba kita hitung lagi. Nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Nanti di kelas 12, kalau kita drilling-drilling, saya kasih cara yang paling cepat. Tapi ini saya lakukan cara yang step by stepnya saja. Karena kita nggak diburu-buru waktu. Kalau nanti kelas 12 ada TO-TO untuk UN, USBN, US itu kan perlu, satu soal ini perlu dikerjakan
Gimana caranya cepat. Nah, kalau ini kan kita nggak buru-buru. Q min 14 dibagi 16 kurangi 14, 2 kan? Nah, setelah ketemu ini ingat, dikali silang, ini ke atas, ini dikali ke bawah. Berarti 2 kali Q, berarti 2Q. 2Q, 2 dikali min 14, minus 28 kan? Nah, minus dikali plus, minus. Sama dengan P dikali 2, 2 P. Minus 6 dikali 2, minus 12. Nah, dah. Nah, karena kita mau mencarinya Q, fungsi penawaran Q, berarti 2Q sama dengan, nah, 2P min 12. Ingat nih, si 28 ini dia pindah. 28-nya kan pindah nih. Minus 28, dia pindah posisi ke sini, ke kanan. Kalau dia pindah posisi ke kanan, berarti dia jadi plus. Kalau minus jadi plus, kalau plus jadi minus. Nah, karena ini minus 28, pindah jadi plus 28 di sini. Nah, lalu kita bisa lihat di sini lagi. 2Q sama dengan 2P. Nah, lihat, hitung lagi situ. 2P minus 12 ditambah 28. Berarti plus 2, plus 16. Nah, nih. Ya, minus 12 plus 28 plus 2 plus 16 nih, ya, minus ya, tambah plus. Jadi, kita bisa ketemu di sini Q-nya berarti berapa nih? Fungsi penawarannya nih, QS-nya. Berarti 2P plus 16 dibagi 2. Ya. Berarti berapa nih? Nggak nyampe sini aja ya. Berarti fungsi penawarannya nih. Fungsi penawarannya adalah nih. 2P dibagi 2, berarti 2 bagi 2, 1. Berarti ini P plus 16 dibagi 2. 16 bagi 2 berapa? 8. Berarti P plus 8. Nah, ketemulah sih fungsi eh, penawarannya nih. Ya, P plus 8. QS sama dengan P plus 8. Nah, udah sampai sini jelas ya. Nah, kita buktikan dulu bener nggak ini hasilnya segini. Kita masukkan. Kalau misalkan QS P plus 8, ntar saya kasih ini aja ya. Teks aja nih. Kalau misalkan tuh, kita buktikan dulu, bener nggak? Sebelum kita gambarkan, ini kan QS sama dengan P plus 8 nih. Kita buktikan dulu bener nggak kalau misalkan Q-nya nih. Kita masukkan yang P1 dan Q1-nya ya.
Q-nya 14 nih. 14 sama dengan P-nya 8. 6. P1-nya 6 plus 8 sama dengan 14. Benar kan? Berarti sesuai. Tapi kita cobain lagi, masukkan lagi yang fungsi yang P2-nya. Siapa tahu ada kesalahan. Nah, Q2-nya 16 sama dengan loh, P-nya P2-nya berapa nih? P2-nya 8. 8 ditambah 8 16 juga kan? Berarti sudah benar nih fungsi penawarannya. Nah, seperti ini ya. Berarti udah benar nih. Tepat nih jawabannya ya, sudah terbukti, sudah dapat dibuktikan. Nah, sudah dapat dibuktikan. Nah, sudah terbukti. Nah, baru tak kita tinggal gambarkan nih kurvanya. Nah, gimana? Fungsinya udah ketemu, sudah dibuktikan benar. Kita gambarkan grafiknya. Gimana cara gambar grafik? Nah, kita ini dulu ya. Loh. Kok situ? Ini sama seperti kemarin. P plus 8 ya. Nah, jika kita mau cari P, ya berarti Q-nya harus sama dengan 0. Nah, itu ada di buku tuh, sama. Di buku halaman 77. Yang kemarin fungsi, kalau 7 tuh halaman 77 fungsi permintaan. Nah, kalau yang halaman 79 itu fungsi penawaran. Nah, kalau kita mau cari eh, P, maka kita eh, Q-nya harus sama dengan 0. Ya. Jadi jika kita mau cari P, Q-nya harus sama dengan 0. Q sama dengan 0. Nah, berarti tinggal kita masukkan di sini fungsi ini nih. Copy lah ya. Nah, jika Q sama dengan 0 karena kita mau cari P, berarti Q sama dengan 0 sama dengan P plus 8. Ini kan? Berarti P-nya berapa? P sama dengan berapa nih? Minus 8. Nih, ya. P-nya minus 8. Nah, terus berikutnya kita mau cari P-nya belum ketemu, kita mau cari Q-nya. Berarti kalau kita mau cari Q, berarti P-nya sama dengan 0. Nah, jadi kita lihat di sini Q sama dengan kok plus sih? P-nya 0. 0 ditambah 8. Jadi Q-nya berapa? Sama dengan 0 tambah 8? 8. Dah nih ketemu. Nah, baru tinggal kita gambarkan grafiknya gimana nih. Ya, ini kan udah nih. Dapat fungsinya udah, dibuktikan sudah benar fungsinya ini QS sama dengan P plus 8. Baru kita akan gambar kurvanya. Untuk mencari titik P dan titik Q, itu kalau mau cari titik P berarti Q-nya sama dengan, harus sama dengan 0, di 0 kan. Kalau kita mau cari Q berarti P-nya kita 0 kan. Nah, baru kita gambar grafiknya. Kita ketemu di sini P-nya minus 8, Q-nya 8. Berarti P-nya, Q-nya. Oke, bentar ya. Kita coba gambarkan. Ini P. P ya. Oh, P-nya minus 8 ya.
P-nya minus 8. Q-nya 8. Nah, berarti kita buat sini aja ya. Tarik sini aja nih. Nah, ini P, ini P, ini Q. P-nya minus 8. Nah, ini kita buat 0 aja ya. Kan kalau dia ke atas plus, kalau ke kiri dia minus. Ini kalau ke bawah juga jadi minus kan. Nah, berarti kita buatnya jadi 8. Berarti anggaplah ini 2, 4, 6, 8 ini ya. Anggaplah di sini nih 8 nih, minus 8. P-nya minus 8. Nah, Q-nya 8. Sama lah anggap kita buat ini 2, 4, 6, 8. 8 ya sini ya. Q-nya 8. Nah, lalu kita hubungkan titik tersebut. Kita hubungkan titik tersebut dari titik ini ke titik, salah, sorry. Nah, dari titik ke-8 ini ke, ya kan? Nah, ini dia sudah terhubung. Nah, ini gambarnya nih. Ini kalau digambarkan si graf kurva fungsi penawarannya QS P plus 8. Nah, sudah digambarkan. Nah, ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Jelas ya. Nah, kayak begini nih. Ini kalau misalkan terus ditarik nih kan, kurvanya pasti masih bisa ditarik nih. Kalau kita tarik dari sini nih, misalkan nah, bisa dilihat di sini nanti. Kalau kita tambahin ke sini ya, masukin yang ini P-nya 6 misalkan di sini. Ininya 14 di sini, ketemu titik di sini nih pasti nih nanti nih. Yang P1 Q1-nya di sini nih. Sekitar sinilah pasti nih ketemunya nih. Kalau kita terus tarik garis ya. Soal kita tarik garis nih sampai sinilah gitu kan fungsinya nih. Jadi kalau misalkan ini anggaplah ini 8, 10, 12, nah 14 di sini nih. Berarti ketemu titik di sini nih nanti dia. Nah, ketemu titik sini nih. P1-nya di situ nanti. Ya. Terus yang ini tingkat harganya ketika tingkat harga 8 naik lagi di sini 8, nanti ketemu lagi titiknya di sini nih kalau kita gambar ini. Ininya jadi 16 cube-nya. Ketemu nih di sini nih. Gitu. Jadi dia akan bergerak sepanjang si kurva ini nih. Garis kurva ini nih. Nah, kalau ditarik ya misalkan ini kan yang pertama tadi P1-nya 6. Ini 8. Nah, kalau ditarik garis ini ketemu lagi di sini nih, garisnya di sini lagi nih, nyambung lagi nih. Nah, gitu. Oke? Jelas? Ada pertanyaan dulu sampai sini? Jelas ya, gampang ya. Nah, oke. Saya kasih satu soal latihan lagi ya. Saya kasih soal latihan lagi.